Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, yang beranggotakan Desi Fatmawati Aziz, Yesi Afriliani, dan Sekar Melati. Jadi, di sini tugas kami itu berjudul Masalah, Fokus, dan Bentuk Rumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif. Ya, baik teman-teman, di sini dalam PPT ini kami akan menjelaskan terkait masalah dalam penelitian kualitatif, fokus dalam penelitian kualitatif, dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Jadi yang pertama, masalah dalam penelitian kualitatif. Jadi kita harus tahu dulu tuh teman-teman, apa sih yang disebut dengan masalah itu. Jadi, masalah penelitian itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya kesenjangan antara yang diharapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi, baik itu teori ataupun praktek yang seharusnya itu sesuai tetapi tidak sesuai, itu yang disebut dengan masalah. Di sini menurut Pujudiatmosodirjo, masalah adalah suatu yang menyimpang dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita rencanakan, atau dari apa yang kita tentukan. Jadi, dalam melakukan sebuah penelitian itu, kita perlu yang namanya masalah. Jadi, masalah itu akan menjadi tolak ukur kita dalam melakukan sebuah penelitian kualitatif. Lalu, di sini ada menurut Agung Wijaya, beliau berpendapat bahwa masalah itu merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang antara harapan dan keinginan dengan kenyataan yang ada. Jadi teman-teman, dari pendapat-pendapat tersebut bisa kita simpulkan ya, bahwa masalah dalam penelitian kualitatif itu sifatnya masih sementara atau masih remang-remang, masih tidak jelas karena sifatnya masih sementara. Jadi perlu kita teliti kembali, yaitu dengan terjun ke lapangan. Dalam penelitian kualitatif itu akan terjadi 3 kemungkinan teman-teman terhadap masalah yang dibawa peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti itu tetap, jadi sejak awal sampai akhir penelitian itu sama. Jadi misalkan nih judul proposalnya dengan laporan penelitiannya itu sama teman-teman. Lalu yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang. Nah, di sini peneliti itu harus memperluas dan memperdalam masalah yang disiapkan. Dengan demikian, tidak terlalu banyak perubahan judul penelitian sehingga cukup disempurnakan saja. Lalu yang ketiga, masalah yang dibawa oleh peneliti itu setelah memasuki lapangan itu ternyata berbanding terbalik atau berubah total sehingga harus diganti. Dengan demikian, judul proposalnya dan judul penelitiannya pun harus diganti karena memang tidak sesuai. Oh iya teman-teman, di sini saya akan memberikan satu contoh terkait masalah dalam penelitian kualitatif. Misalkan ya, seorang guru itu mengharapkan murid-muridnya dalam satu kelas memperoleh nilai rata-rata misalkan 80 nih dalam mata kuliah kualitatif. Namun, ternyata rata-rata nilai yang dicapai itu hanya 75. Dan inilah yang disebut dengan kesenjangan. Rendahnya nilai rata-rata siswa itu merupakan suatu masalah karena KKM yang ditetapkan tidak sesuai. Dengan demikian, timbullah pertanyaan, apa yang menyebabkan rendahnya nilai rata-rata murid tersebut? Itu yang disebut dengan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan Grand Tour Observation and Grand Tour Question, atau disebut dengan penjelajah umum. Maksud dari penjelajahan umum ini, peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh dan fasih pada tahap permukaan tentang situasi di lapangan. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukanlah pemilihan fokus penelitian. Tujuan utama fokus penelitian yaitu diantaranya
Fokus ini membangun batasan-batasan untuk studi, dan fokus ini menentukan wilayah inquiry, di mana wilayah inquiry ini maksudnya kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu fenomena alam, makhluk hidup atau benda, secara sistematis dan kritis. Yang kedua, fokus menentukan inklusi dan eksklusi untuk informasi yang baru muncul, di mana inklusi adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota peserta didik yang dapat diambil sebagai sampel atau anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Sedangkan eksklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sampel. Spradley dalam Sanapiyah Faisal di dalam buku Profesor Sugiono mengemukakan 4 alternatif untuk menentukan fokus, yaitu yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Maksudnya di sini informan di dalam lembaga pendidikan seperti kepala sekolah, guru, orang tua murid, pakar pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu. Maksud domain di sini yaitu domain pendidikan bisa berupa kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, manajemen, pembiayaan, sistem evaluasi, dan sebagainya. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek temuan, berarti sebelumnya belum pernah ada. Jadi, temuan dalam pendidikan misalnya, menemukan metode mengajar sejarah peradaban Islam yang mudah dipahami dan menyenangkan. Jadi di sini adanya pembaharuan metode mengajar. Yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Maksudnya di sini, penelitian ini bersifat pengembangan, yaitu melengkapi dan memperluas teori yang telah ada. Kemudian kita masuk kepada bentuk rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan level of explanation atau suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah yang membantu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Berikut ini diberikan contoh rumusan masalah dalam proposal penelitian kualitatif tentang suatu peristiwa, yakni yang pertama, apakah peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial atau setting tertentu ini masuk kepada rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, apakah makna peristiwa itu bagi orang-orang yang ada pada setting itu? Ini juga termasuk kepada rumusan masalah deskriptif. Yang ketiga, apakah peristiwa itu diorganisir dalam pola-pola organisasi sosial tertentu? Nah, rumusan di sini termasuk kepada rumusan masalah asosiatif. Yang keempat, apakah peristiwa itu dihubungkan dengan peristiwa lain dalam situasi sosial yang sama atau situasi sosial yang lain? Di sini masuk kepada rumusan masalah asosiatif. Dan yang kelima,
Apakah peristiwa itu sama atau berbeda dengan peristiwa lain? Di sini masuk kepada rumusan masalah komparatif.